Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan. Sebab dia Tuhan yang layak dipuji. Dia yang layak ditinggikan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Sungguh Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau Bapa yang selalu ada bersama dengan kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur, dengan mulut yang penuh dengan pujian, pengagungan kepadamu. Sungguh kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Sebab itu kami puji Engkau, kami sembah Engkau, sebab Engkau baik. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan hormat syukur yang terbaik bagi. Saat kami masuk hadirat, saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan hormat syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa hormat syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat kami masuk hadirat-Mu, saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan hormat syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa hormat syukurku ke tempat kudus Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur,
sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Jadi bahwa kita syukur kepadamu. Selamanya hatiku pada syukur satu hati baik. Oh, satu hati baik. Oh, satu hati baik. Terpuji doa tanpamu Tuhan, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus. Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami. Engkau selalu baik, selamanya Kau baik. Haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu,
Yesus, sebab tidak ada yang sama seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau satu-satunya. Tidak ada yang sama seperti yang berkuasa di bumi, di surga selamanya. Haleluya. Ajaib, ajaib, sungguh heran, oh sungguh ajaib. Oh yang layak dipuji di sini. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik, dan sangat baik. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama. Engkau layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Sebab tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau, Raja di atas segala raja. Oh Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara.
Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu. Hanya Engkau, hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mulialah namamu. Kami puji Engkau, Tuhan. Hanya Engkau pengharapan kami. Dan pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Sebab Tuhan, hati kami tetap tinggal tenang di dekat-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Sebab pertolongan kami datangnya daripada-Mu. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami, Tuhan. Sebab kami mau terus berharap dan percaya kepada-Mu. Dengan hati yang terus bersyukur kepada-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Kami menyembah. Kami menyembah. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang kami percaya. Dan kami mau terus mempercayakan seluruh hidup kami kepada-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janji-Mu, berharapan hanya padamu.
Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, dan tetap ku pegang janjimu, berharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, dan tetap ku pegang janjimu, dengan harapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ini yang mau kami lakukan dalam hidup kami, untuk selalu percaya kepada dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada. Dan kami tahu iman kami, percaya kami akan timbul karena pendengaran firman Kristus. Suatu pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami untuk firman, supaya kami semakin percaya kepada. Untuk Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amen. Oke, silakan Ibu Nova. Shalom semua. Shalom. Pagi ini kita sampai kepada renungan kita di Yeremia 42. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yeremia memperingati supaya jangan mengungsi ke Mesir. Kemudian datanglah semua perwira tentara, di antaranya Yohanan bin Karea dan Azaria bin Hosaya,
beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini. Sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal. Seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Jawab Nabi Yeremia kepada mereka, permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu minta itu. Dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu. Sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami. Jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu, kau sampaikan kepada kami, maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Sesudah 10 hari, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Karea dan semua perwira tentara yang ada bersama-sama dengan dia, dan seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu kepadanya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya. Demikian firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan Tuhan Allahmu dengan mengatakan, kami tidak mau tinggal di negeri ini, sebab pikirmu, tidak, kami mau pergi ke negeri Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkakala, dan tidak akan menderita kelaparan. Di sanalah kami akan tinggal. Maka dengarkanlah sekarang firman Allah, hai sisa Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke negeri ke Mesir, dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir. Dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus-putusnya mengejar-ngejar kamu di Mesir, sampai kamu mati di sana. Semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Seorang pun tidak dari mereka tidak ada yang terlepas atau terluput dari malapetaka yang kudatangkan atas mereka. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Seperti tercurahnya murkaku dan kehangatan amarahku ke atas penduduk Yerusalem, demikianlah akan ku tercurah kehangatan amarahku ke atas kamu apabila kamu pergi ke Mesir. Kamu akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan dan aib. Kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir. Camkanlah sungguh-sungguh.
bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita supaya kami melakukannya. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya kusampaikan kepadamu. Oleh sebab itu, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Demikian firman Tuhan buat kita hari ini. Uh, Kemarin kita sudah membaca ya renungan tentang gubernur Yehuda Gedalia dibunuh oleh Ismail, lalu uh, mereka terpecah akhirnya, ada yang pro ke Ismail dan ada yang pro ke Yohanan bin Karea. Nah, hari ini di perikop Yeremia 42 ini, kelompok yang Yohanan bin Karea ini memutuskan untuk pergi ke Mesir karena takut tentara Babel akan menumpas mereka. Lalu mereka bertanya kan kepada Yeremia untuk meminta petunjuk apakah mereka tinggal di situ atau mengungsi ke Yeremia. Itu bisa kita lihat di ayat 5 ya. Lalu setelah 10 hari Yeremia datang membawa pesan itu. Ya, Yeremia datang membawa pesan itu. Pesannya di ayat 10, jika kamu tetap tinggal di negeri ini maka kamu akan membangun dan tidak akan meruntuhkan. Pesannya ya, jika kamu tinggal tetap di negeri ini maka kamu akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu dan akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya, demikian firman Tuhan, sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Nah, mereka dapat pesan bahwa mereka harus tetap tinggal di situ dan tidak boleh pergi ke Mesir. Namun rupanya mereka merasa kalau di ayat 14 ya dinyatakan sebab pikirmu tidak kami mau pergi ke negeri Mesir di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkakala dan tidak akan menderita kelaparan, di sanalah kami akan tinggal. Nah, mereka nekat nih bahwa mereka maunya pergi ke Mesir karena mereka merasa di situ lebih aman, mereka lebih tidak akan menderita kelaparan, gitu ya. Jadi mereka kalau kita baca selanjutnya sampai ke ayat 43 di pasal 43 itu nanti mereka bilang bahwa apa yang disampaikan oleh Yeremia itu bohong gitu. Apa yang disampaikan Yeremia itu bohong. Mereka kembali lagi seperti pasal-pasal sebelumnya, mereka sudah diingatkan tidak mau taat, sudah diingatkan tapi tidak mau taat. Tapi yang menarik waktu saya baca hari ini adalah pasal ini mereka sebenarnya sudah bulat tekadnya untuk ke Mesir. Sudah ada di pikiran mereka untuk pergi ke Mesir, tapi mereka tetap bertanya kepada Tuhan gitu. Udah ada di hatinya untuk pergi, udah ada sebenarnya keputusannya untuk pergi, tapi dia bertanya kepada Tuhan. Menarik ya, ada di pikirannya, tapi dia bertanya berarti dia sesungguhnya gini,
yang saya dapat ya sesungguhnya kalau kita baca Tuhan tahu apa yang di hati mereka gitu. Makanya Tuhan ingatkan melalui Yeremia, jangan pergi ke sana. Nanti kalau kamu ke sana, ini yang akan terjadi sama hidupmu gitu. Tapi mereka tetap tidak mau taat, tidak mau mendengarkan. Mereka sebetulnya tidak butuh jawaban Tuhan sebenarnya ketika mereka mau bertanya itu. Tapi mereka hanya butuh Tuhan butuh tuh izin Tuhan atau butuh berusaha menawar keputusan Tuhan agar mereka tak dapat berjalan sesuai kemauan mereka sendiri. Ketika tujuan mereka bertanya itu sebenarnya itu, ya. Lalu yang tujuan kedua sebenarnya mereka berharap kepada seolah-olah berharap kepada belas kasihan Tuhan untuk mengubah keputusan Tuhan sesuai kerinduan mereka seolah-olah. Tapi mereka lupa dalam perjalanan mereka selama selama itu Tuhan sudah banyak nyatakan kasih Tuhan kepada hidup mereka. Dan mereka lupa bahwa kasih Tuhan itu pertolongan Tuhan itu bisa dinyatakan sekalipun mereka dalam kekuasaan apapun. Walau mereka dalam kekuasaan Babel pada waktu itu, tapi Tuhan bisa nyatakan sebenarnya. Namun mereka lupa. Mereka bertanya itu berharap belas kasihan. Ya, bisa jadi berharap belas kasihan untuk Tuhan mengubah keputusan Tuhan sesuai kerinduan mereka. Tapi mereka lupa bahwa kasih Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu bisa Tuhan nyatakan dimanapun. Sekalipun mereka dalam kekuasaan. Karena Tuhan, padahal Tuhan sudah kasih apa ya, kasih peringatan bahwa mereka nanti Tuhan mereka akan mendapatkan belas kasihan katanya ya tadi mereka akan mendapatkan belas kasihan kalau mereka tetap di situ. Aku akan menggerakkan hati Raja Babel itu supaya mereka itu raja itu berbelas kasihan kepada kamu, jadi kamu tenanglah gitu ya. Tenanglah di situ. Tapi mereka tidak mau, mereka pakai pikiran mereka sendiri, maka mereka maunya kehendak mereka lah yang jadi, uh, karena kehendak mereka adalah mereka lebih akan pergi ke Mesir karena mereka merasa itu lebih aman, lebih nyaman, tidak ada uh, tidak ada kelaparan, tidak ada ketakutan di sana. Kalau saya ambil ya dalam kehidupan kita, saya ya kadang kalau kita berdoa itu sebenarnya waktu kita mau berdoa itu mau bertanya kepada Tuhan, jawabannya sudah ada di hati kita gitu ya. Sudah, oh Tuhan maunya Tuhan bilang ginilah gitu. Nah, seringkali kita bertanya, berdoa itu meminta kepada Tuhan bukan supaya kehendak Tuhan yang jadi, tapi supaya Tuhan membenarkan dan mengizinkan apa yang menjadi kehendak kita. Itu. Ketika kita mohon pada Tuhan itu sebenarnya sudah ada pemikiran di hati kita, di pikiran kita akan jawaban yang kita inginkan. Bahkan kalau jawaban itu, keadaan itu seolah-olah tidak mendukung harapan dan jawaban kita, kita kadang berusaha mencapainya gitu. Sama seperti kelompoknya Yohanan bin Karea ini. Mereka berusaha. Ini yang saya dapatkan hari ini bahwa ketika kita bertanya, meminta, atau berdoa kepada Tuhan seringkali kadang kala ya sesungguhnya waktu kita niat berdoa itu jawaban kita lah yang kita sudah siapkan supaya Tuhan berbelas kasih, supaya Tuhan mengubah pikiran Tuhan, keputusan Tuhan supaya seperti yang kita inginkan lah yang terjadi. Padahal kita lupa dalam segala situasi apapun, kuasa apapun, Tuhan bisa nyatakan kasihnya, pertolongannya dalam hidup kita.
ketika kita berdoa, biarlah waktu kita sampaikan permintaan, uh, harapan kita kepada Tuhan, sikap hati kita pertama adalah kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan, bukan kehendakku. Itu yang hari ini yang bisa saya sampaikan buat kita semua. Tuhan memberkati, yang lain boleh menambahkan. Oke, terima kasih untuk Ibu Nova buat sharing firman Tuhan. Saya konform dengan apa yang Ibu Nova sampaikan, karena ini jadi peringatan bagi kita. Karena memang ada begitu banyak orang yang keras kepala dan mediocre, cari aman. Sebenarnya dia sudah punya keputusan dan kehendak dalam hidupnya. Kalaupun dia tanya kepada Tuhan atau tanya kepada orang, itu supaya orang dan Tuhan itu meneguhkan bahwa keputusannya itu benar. Dan kalaupun nanti ada apa-apa, dia tetap akan salahin Tuhan atau orang. Waktu dia tetap ngotot dengan keputusannya gitu. Dan keputusannya ternyata kurang tepat, salah. Tapi kan Tuhan udah setuju. Kan tapi Bapak sudah setuju. Jadi itu contoh orang yang mediocre, cari aman, keras kepala. Nah, mau tanya pun sebenarnya nggak butuh jawaban orang karena dia tahu apa yang dia mau lakukan dan kekeh akan tetap lakukan itu. Nah, jadi hari ini kita belajar. Makanya saya pikir-pikir kenapa ya Tuhan? Tunggu jawaban boleh atau nggak boleh aja 10 hari Bapak Ibu. Tuhan itu sedang menguji. Ya Tuhan sih tahu mereka itu nggak serius kalau tanya. Kan kalau di pasal kemarin, saya sudah bilang di pasal 41, mereka itu udah sengaja nggak berhenti di tempat mereka, tapi mereka itu sengaja berhentinya di tempat penginapan milik Kimham dekat Bethlehem. Sudah dengan maksud. Jadi maksud hatinya ya sudah berjalan terus tinggal menuju Mesir. Cuman supaya nanti nggak disalahkan. Dia coba-coba tanya sama Tuhan. Nah, jadi itulah kadang manusia keras kepala, mediocre, cari aman. Tapi ya hari ini kita belajar ketika selama 10 hari harusnya mereka merenungkan kembali janji Tuhan. Udah berkali-kali kan janji Tuhan tuh bilang, nggak usah kemana-mana. Serahkan dirimu ke Babel di bawah kendali mereka, kau bisa tetap tinggal di sini, dan keadaanmu akan tetap baik-baik saja. Tapi waktu itu kita tahu Zedekia ngotot, keras kepala, akhirnya ya dia ngalami konsekuensi, harus ditawan sampai dibawa ke Babel, terus negerinya dimusnahkan. Nah, Yohanan bin Karea, karena mungkin kembali kemarin yang kita belajar karena ada serangan dari Ismail, akhirnya ada ketakutan lagi yang kemarin kita belajar. Terkadang apa yang kita hadapi memang tidak seperti ekspektasi daging kita. Makanya seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, ya memang terkadang apa yang kita alami nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi sekali lagi belajarlah percaya dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu tahu rancanganku, kata Tuhan, mengenai kamu. Yaitu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Tapi ya memang terkadang kita lebih melihat dengan mata jasmani kita. Maka kita belajar dari Paulus. Paulus pernah berkata di dalam 2 Korintus pasal 5-7. Aku hidup, kami hidup, tapi bukan karena melihat, tapi karena percaya. Dan kemarin sudah sekali lagi saya ingatkan, yang namanya percaya itu yang menyerahkan sepenuhnya keputusan dan caranya Tuhan. Jangan kalau kita sudah punya keputusan, tapi kita coba-coba berusaha tanya, siapa tahu diteguhkan. Nah, tapi ketika dijawab berbeda, kita masih tetap kekeh mau dengan apa yang kita mau. Ya, tapi balik-balik itu panjang sabar Tuhan lah. Ngadepin bangsa Israel, ngadepin kita berkali-kali seperti itu. Tapi sekali lagi firman Tuhan itu menjadi pembelajaran bagi kita.
Harusnya orang yang bertanya itu adalah orang yang benar-benar nggak tahu. Orang yang merasa perlu. Sehingga kalau dikasih tahu, dia jadi tahu dan tinggal ikutin. Selesai, simple. Jadi hari ini, seperti apa yang Ibu Nova tadi sampaikan, mari kita cek hati kita. Waktu kita bertanya, waktu kita berdoa, sebenarnya kita itu mau dapat masukan, mau dapat hal yang benar, atau hanya untuk mencari peneguhan dan pembenaran bahwa apa yang kita pikir tadi itu benar. Nah, jadi mari belajar untuk terbuka apa adanya dengan Tuhan, dan kalau mau tanya dengan Tuhan, ya karena memang serius kita nggak tahu nih Tuhan, kami mau ngapain nih? Pimpin, tuntun, tunjukin jalan kami. Ketika Tuhan ngomong, ya sudah jalanin. Nah, seperti itu. Jadi mari belajar untuk rendah hati, mari belajar untuk berharap dan sungguh-sungguh pada Tuhan. Sekali lagi, sekalipun apa yang kita lihat, rasanya kita pikir kita yang tahu nih. Seperti apa yang dikatakan Yohan, wah kalau mereka ngomong ke Mesir udah pastilah nanti aman, bla 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 bla. Mereka lupa Tuhan itu yang lebih maha tahu. Dan satu lagi yang terus saya akan selalu ingatkan, kalau ada kata menyesal, mungkin Bapak Ibu bisa membaca dari terjemahan Indonesia masa kini. Tuhan ngomong, aku sedih karena udah mendatangkan celaka. Seperti berkali-kali saya katakan, orang tua itu waktu mendisiplin anaknya, yaitu karena kasih. Dan waktu mendisiplin pun rasanya hati ini sedih. Tapi mau nggak mau ya harus didisiplin supaya anaknya jadi benar seperti itu. Jadi jangan ketika mendengar kata menyesal, wah Tuhan Tuhan aja bisa menyesal. Kenapa saya nggak boleh menyesal? Oh bukan, bukan. Konteksnya beda. Nah, lebih tepat bahasa Indonesia masa kini. Dan berkali-kali saya katakan kita sebagai orang tua, kita ngerti betul situasi hati. Sebagai orang tua, waktu kita harus mendisiplin anak kita karena bandel. Ada gemas. Nah, kalau bahasa yang pernah saya katakan, gemes, Tuhan tuh gemas. Kita tuh gemes dengan anak kita. Kalau nggak didisiplin, malah ngelunjak, kurang ajar. Tapi waktu kita disiplin, hati kita juga yang jadi sedih. Apalagi dengerin dia merintih kesakitan. Tambah hancurlah hati orang tua. Walaupun kita tetap harus disiplin dia. Nah, itu yang harus kita ngerti tentang Tuhan. Panjang sabarnya, kasihnya. Dan dari sisi kita, ya kalau memang kita tanya sama Tuhan, ya karena memang kita butuh jawaban. Bukan cuma butuh peneguhan bahwa apa yang kita pikir tadi benar itu, ya benar. Bukan. Tapi memang kita berserah kepada Tuhan. Oke, terima kasih Bu Nova. Itu saja yang mau saya tambahkan. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau mau tambahkan sesuatu. Ya, saya salam pada Hengki, silakan. Ya, terima kasih Pak. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Willy, nanti ditutup sama Ibu Nova. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah kami hidup sesuai firman-Mu, kami berserah padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Nova yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau senantiasa Tuhan memberkati setiap pelayanannya Tuhan. Berkati juga setiap kesehatannya, berkati pekerjaan usahanya, berkati suami, anak-anaknya juga Tuhan. Engkau pakai Bu Nova lebih lagi Tuhan, biarlah bisa menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Caca Tuhan, Bu Dorcas, biarlah Engkau senantiasa memberkati setiap kesehatannya Tuhan, apapun proses yang dia jalani Tuhan, Engkau ikut campur tangan Tuhan, setiap prosesnya Tuhan, biarlah hidup Bu Dorcas bisa menjadi banyak berkat banyak untuk banyak orang Tuhan. Kami serahkan Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu, Kau memberkati anak-anaknya, kerjaan usahanya, Kau berkati juga Tuhan. Biarlah Bu Dorcas menjadi saksi hidup-Mu Tuhan di sepanjang hidupnya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk
setiap anggota Koromdew yang hadir di pagi ini, Tuhan. Engkau memberkati kami setiap pagi ini, Tuhan. Setiap saat, Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Apapun pekerjaan usaha kami, Tuhan. Engkau campur tangan, Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan, Tuhan, bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Memuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau juga memberkati setiap pelayanan kami, kesehatan kami, keluarga kami, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan. Bangsa Indonesia. Biarlah Engkau memberkati bangsa ini, semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau, Tuhan. Berkati pemimpinnya, Tuhan, dari presiden hingga jajaran terbawahnya, Tuhan. Kasih roh, hikmat, takut akan Engkau. Setiap keputusan, Tuhan, berasal daripada-Mu, Tuhan. Kau memberkati juga untuk TNI Polri, Tuhan, yang telah menjaga keamanan di bangsa ini, Tuhan, senantiasa memberikan berkatnya kepada mereka, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap kegiatan yang kami lakukan di pagi ini, Tuhan. Kami mau berserah kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Mulai pagi ini sampai dengan selama-lamanya, Tuhan. Kami mau mendengarkan-Mu, Tuhan. Berserah, biarlah Engkau menuntun setiap langkah kami, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Marilah Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami kembali bersyukur buat pagi hari yang indah ini, buat hari yang indah yang Kau berikan kepada kami, kasih-Mu yang indah yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini, Bapa. Bahkan di sepanjang hari ini. Tuhan, kami bersyukur apa yang kami dengar hari ini lewat firman-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan dengan Roh-Mu Kau memampukan kami untuk melakukannya. Bagian kami mau taat dengar apa yang Kau sampaikan kepada kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Supaya kami dimerdekakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau begitu baik bagi kami. Biarlah kasih karunia dan kemurahan Tuhan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih. Semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Nova.